Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Genio. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Ya, ini adalah video pertama untuk pembelajaran bentuk akar. Dan kali ini kita akan membahas tentang sifat bentuk akar. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Setelah menyimak video ini, teman-teman akan dapat menggunakan sifat-sifat bentuk akar untuk menyederhanakannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita simak ilustrasi berikut ya. Ada yang tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah Rubik. Seandainya Rido memiliki 80 buah kubus kecil, ya, Rubik ini tersusun atas beberapa kubus kecil. Rido memiliki 80 buah kubus kecil. Kira-kira berapa sih ukuran Rubik yang bisa dibuat oleh Rido? Kira-kira Rido harus menyusunnya seperti apa? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman harus memiliki pengetahuan dasar tentang bentuk akar. Yuk, kita simak bersama-sama ya. Sebelum kita membahas bentuk akar, mari kita coba ingat kembali tentang materi akar kuadrat yang sudah teman-teman pelajari di SD misalnya. Akar 4 itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2. Atau akar 4 bisa kita tulis 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4, atau 2 pangkat 2 adalah 4. Begitu juga dengan akar 9. Akar 9 itu adalah akar dari 3 pangkat 2, sehingga akar 9 adalah 3. Artinya, 3 dipangkatkan 2 hasilnya pasti 9. 3 dikali 3, 9. Begitupun dengan 16. Itu didapat dari 4 pangkat 2, sehingga akar 16 itu adalah 4. Perhitungan akar kuadrat tadi itu memenuhi persamaan berikut, di mana akar ini adalah akar, bacanya akar pangkat 2 dari A kuadrat itu adalah A. Artinya kalau akar dari sebuah bilangan pangkat 2 itu adalah bilangan itu sendiri hasilnya. Dengan catatan bilangannya harus positif ya teman-teman, positif. Mari kita coba periksa bentuk-bentuk yang lainnya. Contohnya adalah akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7. Sebelumnya kita tahu bahwa akar 16 didapat dari 4 pangkat 2 ya. 16-nya didapat dari 4 pangkat 2. Ternyata bentuk akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7 ini tidak bisa memenuhi konsep yang tadi. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan 2, hasilnya 3. Berapa ya? Tentu kita jadi bingung. Nah, tidak ada juga bilangan pangkat 2 yang hasilnya 5. Kalau 4 ada, yaitu 2 pangkat 2. 6 juga tidak ada. 7, apalagi? Kalau 9 ada, yaitu 3 pangkat 2. Karena tidak ada bilangan positif yang kalau kita kuadratkan hasilnya sama dengan 3, 5, 6, dan 7, maka akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7 ini disebut sebagai bentuk akar. Di sini teman-teman bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan bentuk akar? Yuk kita lihat apa saja sifat-sifat dari bentuk akar. Sifat-sifat ini kita butuhkan kalau kita ingin menyederhanakan bentuk akar yang banyak atau rumit. Ya, sebuah bentuk akar bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari 2 buah akar pangkat bilangan. Contohnya seperti ini. Akar 15 artinya adalah akar 3 dikali 5. 15 karena 15 itu didapat dari 3 dikali 5. Dan ini juga bisa kita tulis ya menjadi perkalian 2 akar, yaitu akar 3 kali akar 5. Akar 24. Nah, 24 itu kan bisa didapatkan dari 4 kali 6 atau 6 kali 4 ya. Dan ini juga bisa ditulis menjadi akar 4 dan akar 6. Dua buah perkalian bentuk akar. Nah, kita tahu akar 4 ini ada nilainya yaitu 2.
2 dikali akar 6 adalah 2 akar 6. Jadi ini bisa disederhanakan. Akar 24 ditulis lebih sederhana menjadi 2 akar 6. Akar 50. 50 itu didapat dari 25 dikali 2. Nah, akar 25 ada ya teman-teman, yaitu 5. Jadi 5 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Ini merupakan sifat akar perkalian dua buah bilangan, yaitu A kali B, itu bisa kita tulis terpisah. Ya, bisa kita tulis menjadi perkalian dua buah akar, yaitu akar A dan akar B, dengan catatan A dan B-nya adalah bilangan yang positif. Bentuk akar sebuah pembagian itu bisa kita tulis seperti perkalian tadi. Kalau perkalian nanti bisa menjadi perkalian dua buah bentuk akar, nah pembagian itu bisa menjadi pembagian dua buah bentuk akar. Contohnya seperti ini. Nah, akar 4 dibagi 6 bisa kita tulis menjadi akar 4 dibagi akar 6. Akar 4 per 6 ini bisa kita tulis menjadi akar 4 dibagi akar 6. Nah, akar 4 ada nilainya, yaitu 2. Sedangkan akar 6 adalah bentuk akar, ya, sudah tidak bisa disederhanakan. Akar 25 dibagi akar 36. Nah, ini masing-masing bisa kita pisahkan menjadi akar 25 dibagi akar 36. Nah, akar 25 adalah 5, akar 36 adalah 6, sehingga bentuk sederhananya menjadi 5 per 6. Akar 5 per 9 bisa kita tulis terpisah menjadi pembagian dua bentuk akar, yaitu akar 5 dibagi akar 9. Nah, akar 9 itu bukan bentuk akar karena ada nilainya, yaitu 3. Ya, jadi bentuk ini bisa ditulis lebih sederhana menjadi akar 5 per 3. Sekarang kita coba berlanjut ke sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Genio berikan operasi hitung penjumlahan. Ini adalah penjumlahan ya. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Kalau kita misalkan ini adalah variabel, anggap saja kita jadikan variabel hewan. Misalnya 2 sapi, nah akar 3 ini kita misalkan dengan sapi ya, ditambah 3 sapi, hasilnya adalah ya 2 sapi tambah 3 sapi, itu jadi 5 sapi. Nah, 5 akar 3. Ya, begitu pula dengan pengurangan. 7 kerbau dikurang 4 kerbau, ya, pasti hasilnya 3 kerbau. Nah, dari dua contoh ini kita bisa menggambarkan sifat bentuk akar di dalam penjumlahan dan pengurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah penjumlahan, artinya 2 sapi ditambah 3 sapi menjadi 2 tambah 3 ya, 5 sapi. Variabelnya tetap akar C itu. Begitu pula dengan pengurangan. Misalnya 7 kerbau dikurang 4 kerbau, artinya 7 dikurang 4 itu adalah A dikurang B ya. Konstantanya saja 3 kerbau. Sekarang kita akan coba penerapan sifat-sifat bentuk tak akar tadi yang sudah kita pelajari untuk menyederhanakan bentuk akar yang terlihat lebih rumit. Contohnya ini, ada perkalian 8 akar 3 dikali 24 akar 12. Ini bisa kita tulis ya, kita kelompokkan yang sejenis, misalnya konstanta, angkanya saja ya, angka yang tidak ada akarnya. Kita kelompokkan 8 sama 24. 8 kali 24, baru kemudian dikali akar 3 yang ini. Nah, kemudian akar 12 dikali akar 12. Di sifat pertama tadi bahwa 12 ini bisa kita dapatkan dari 4 kali 3, maka kita bisa tulis seperti ini. Dan tentu bisa kita pisahkan. Ya, akar perkalian ini bisa kita pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 3. Jadi perkalian dua bentuk akar. Nah, di sini sudah ada yang sejenis lagi ya, teman-teman. Ya, berarti kita kelompokkan lagi yang sejenis. Ini akar 3 dengan akar 3 dekat. Ya, akar 4 bukan bentuk akar. Karena ada bilangan pangkat 2 yang hasilnya 4, yaitu 2. Nah, akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9. Nah, akar 9 juga ada nilainya ya, karena ada bilangan pangkat 2 yang hasilnya 9, yaitu 3.
Sehingga bentuk ini ternyata bisa kita hitung dan jadi lebih sederhana, yaitu 1152. Baik, kita coba satu contoh lagi ya. Genio kasih sekarang pembagian yang ingin kita sederhanakan. 10 akar 8 dibagi 5 akar 2. Ingat, konsepnya kita pisahkan yang sejenis. Ya, angka dengan angka yaitu 10 per 5 atau 10 dibagi 5, kemudian akar dengan akar. Akar 8 dibagi akar 2. Nah, 10 per 5 itu bisa kita sederhanakan. 10 dibagi 5 yaitu 2. Pembagian bentuk akar ini ya bisa kita satukan. Prosesnya seperti tadi, bahwa seperti perkalian ini. Nah, ini dipisahkan jadi 2. Kalau ini dia udah terpisah, bisa kita satukan lagi ya menjadi akar dalam kurung 8 dibagi 2. Nah, 8 bagi 2 itu 4. 4 ada nilainya juga karena ada bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 4, yaitu 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi ternyata bentuk akar yang rumit ini bisa kita sederhanakan menjadi 4. Ya, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami apa yang Genio sampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak video belajar ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tetap bisa belajar matematika bersama Genio. Kalau teman-teman merasa belum memahami, teman-teman bisa putar ulang kembali videonya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, untuk terus dapat notifikasi setiap ada video-video baru dari Genio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.